Halo teman-teman, salam sehat selalu. Bersama lagi dengan Bung Ropan. Banyak yang meminta saya untuk berbicara lagi kembali tentang sosok Roman Abramovich, sang taipan dari Rusia yang eh, menjadi orang nomor satu di Chelsea dalam hampir 20 tahun terakhir. Saya memang sudah bicara tentang Abramovich di 3 hari yang lalu. Ya, bagaimana muncul desas-desus ketika ia tidak boleh masuk, imbas dari perang Rusia yang menginvasi ya ke Ukraina, ya, di mana sekarang Ukraina tengah hancur-hancuran, digempur habis. Roman dalam tekanan sehingga dia ingin mundur saat itu. Tetapi kabar dari kemarin, rilis resmi sudah dikeluarkan oleh Chelsea, di mana pria berusia 55 tahun ini akhirnya akan melepas sepenuhnya, ya, tidak lagi dalam kontrol dia ingin menjual Chelsea ke investor yang lain. Lalu bagaimana ya, nasib dari The Blues untuk ke depan ketika mereka tanpa seorang Roman Abramovich ini? Show must go on. Chelsea harus berjalan terus, ya, dengan Roman atau tanpa Roman. Mereka harus menatap ke depan. Pengaruhnya pasti ada. Dampak dari pengunduran diri atau pelepasan klub ini dijual kepada orang lain pasti ada memukul bagi seluruh, bukan saja pemain, staf, kepelatihan, tetapi karyawan, orang-orang pendukung, ya, supporter fanatik dari The Blues ini pasti akan merasa kekecewaan yang besar. Wajar, karena tidak mudah memang ya, mendapatkan seorang miliuner, ya, pengusaha hebat seperti Roman ini yang sangat mencintai sepak bola. Sehingga di era Roman Abramovich sejak 2003, hampir 20 tahun dia bersama dengan Chelsea, ya, berada di Stamford Bridge. Ini sulit ya dikatakan apakah pengganti Roman ini seandainya itu datang begitu cepat bisa seperti Roman Abramovich. Masih menjadi tanda tanya, ya, karena seorang pemilik klub juga betul-betul harus mencintai benar, harus ada di dalam bersama-sama, tegas seperti Roman, tidak pandang bulu. Kalau dalam tanda kutip itu, ini seorang yang raja tega. Namun sangat disukai dengan cara memimpin dia. Raja teganya itu karena dia nggak mau lihat siapa pelatih yang datang, dia memberikan gelar apapun. Ya, Roman selalu lihat dari sisi bisnisnya. Dia mengikuti semua keinginan pelatih. Ya, untuk membeli pemain dia turutin semahal apapun, ya, harga setinggi apapun, Roman akan ikut. Tapi harus juga ikut dengan kata hati dia. Targetnya harus A, B, C. Itu sudah dipatok sama dia. Ya. Juara Liga Inggris, ya, katakan juara Champions dan sebagainya. Jika tidak memenuhi keinginan dan harapan dari seorang Roman, maka seorang pelatih harus siap-siap berhadapan dengan penghakimannya. Dipecat. Dan itu sudah terasa bagi semua pelatih. Paling tidak sejak Roman berkuasa di Chelsea, ada 11 pelatih yang tumbang di tangan Roman dan manajemen tentunya. Ya. Padahal pelatih-pelatih yang ada di antaranya itu sudah memberikan segalanya buat Chelsea. Tapi lagi-lagi Roman menerapkan dengan gaya karakter dia. Selalu dia ingin lebih tinggi. Sosok yang sangat ambisius. Ya. Punya duit tak berseri, tetapi dia ingin bahwa klub yang dia miliki ini harus terbang tinggi. Dan itu memang menjadi kenyataan. Pasca Ken Bates selesai di Chelsea dan masuk di era Roman, ini kelihatan sekali. Dia bisa meraih 21 trofi sejauh ini, ya, bersama dengan Chelsea.
luar biasa. Sejak dia masuk itu ada 5 gelar juara di Liga Primer era modern, ya, karena kita tahu Chelsea itu sebelum Roman masuk harus menunggu 50 tahun baru mendapatkan gelar kedua mereka. Sebelumnya itu tahun 55 mereka terakhir juara, ya, di divisi 1. Ketika masuk di era modern dengan Jose Mourinho yang diambil, baru Chelsea naik. Di musim pertama dia, ya, 2 kali beruntun juara di 2005-2006 bersama dengan Jose Mourinho. Banyak pemain besar yang diambil. Dan menjadi kenyataan, banyak yang menyukai dia. Terlepas dari kekejaman dari seorang Roman, tapi itulah sebuah risiko yang harus ditanggung oleh semua pelatih. Semua pelatih kalau datang ke Chelsea harus melihat ini dan tahu persis dengan tuntutan Roman. Dan dengan ekspektasi yang begitu tinggi, dan Chelsea bagus. Selain 5 gelar di Liga Primer, ada 5 gelar di Piala FA mereka dapatkan. 3 gelar di Piala Liga. Kemudian ada 2 gelar di Community Shield. Ada 2 gelar lagi di Liga Eropa. Ya, ada 2 gelar di UCL, Liga Champions. Piala Super sekali. Dan Piala Dunia antar klub ditutup di era Roman Abramovich. Dan dia ikut bersama ke Abu Dhabi. Mendampingi Thomas Tuchel dan timnya, ya, yang berlaga di final, ya, saat menghadapi Palmeiras dan menang 2-1. Itulah gelar terakhir yang dipersembahkan oleh Roman Abramovich ketika dia berada di Chelsea. Satu-satunya gelar yang belum dimiliki sepanjang sejarah Chelsea. Ya. Sejak mereka berdiri 1905 itu, Roman ini luar biasa. Dan dia membuktikan sebagai seorang sosok yang berdiri di belakang, ya, layar Chelsea, menopang semua kebutuhan Chelsea, dan mereka mendapatkan banyak trofi. Tapi sayang, di tengah invasi Rusia, tekanan dari dunia luar tuh begitu tinggi, termasuk dari pemerintah Inggris, akan membekukan semua orang-orang Rusia, para pengusaha miliarder Rusia yang ada di Inggris. Aset-aset akan dibekukan. Nah, ini yang membuat Roman Abramovich yang punya kedekatan dengan Vladimir Putin, presiden Rusia ini, agak panik karena dia punya aset banyak, ya, di Inggris. Itulah yang membuat Roman ini dalam waktu dekat itu melego semua aset-aset dia untuk dijual habis. Nah, dalam salah satu aset itu adalah Chelsea. Sehingga dia tidak mau tahu lagi, ya, dengan tekanan ini yang akhirnya dia harus melepaskan. Sangat menyedihkan memang, terutama bagi pendukung Chelsea. Karena ini ibarat seorang ayah, ya, yang sudah hampir 20 tahun bersama dengan manajemen Chelsea dan membangun Chelsea ini menjadi klub yang sangat kesohor. Sebelum dia masuk, ya, di Chelsea ini, itu Chelsea nggak ada apa-apanya, namanya nggak ada. Ya, dalam 30 tahun terakhir itu yang berkuasa justru ada Manchester United, Liverpool, bahkan klub-klub yang sekarang itu agak terpuruk seperti Aston Villa, ya, Ipswich Town yang keluar dari Liga Primer, ya, Nottingham Forest ada di Championship. Ini klub-klub yang sebelum Chelsea masuk di era Mourinho ada di atas. Tapi di era modern, bukan Mourinho maksudnya, sebelum masuk di era Roman Abramovich, ya, mereka di era modern sangat kuat. Tim yang, ya, fantastis lah kalau bisa dikatakan. Nah, kalau dia ingin menjual sekarang, siapa yang mengambil? Konon kabarnya terakhir isu-isu yang beredar bahwa seorang miliarder dari Swiss, ya, kelahiran Swiss yang sekarang menetap di Amerika, Hans-Jörg Wyss kalau nggak salah namanya, mungkin akan diambil. Nah, Wyss ini punya kekayaan yang luar biasa memang. Oleh sebab itu, mungkin Roman melakukan pendekatan untuk melepas kepada Wyss, ya. Wyss itu memiliki kekayaan sekitar 5,1 miliar, ya, dolar. Ya. Kalau bisa dirupiahkan itu sekitar 73 triliun yang ada. Ya.
dengan kurs BI tentunya yang kalau $1 itu setara dengan 14.373 rupiah, yaitu hampir 73 triliun lebih lah, lebih dikit kekayaan dari WIS. Dan dia, saya pikir kalau dia datang ini oke. Cuma masalahnya bagi dia kan, ini apakah dia bisa seperti Roman itu ya, yang sekarang Roman ini adalah menggilai sepak bola juga. Orang yang harus punya hati, memang harus punya jiwa sepak bola, bukan hanya sekedar pebisnis ulung, tetapi Roman ini memang pecandu bola kuat. Makanya dia sangat senang dengan Chelsea, dia rasa memiliki betul. Itu yang membuat bahwa dia juga sedih ketika akan melepas Chelsea ini ya. Karena sudah begitu dekat dengan semua pemain, supporter ya. Dengan manajemen yang ada di dalam, dia sudah bentuk juga sebuah yayasan ya, yayasan amal. Dan tadinya ini yang akan diserahkan oleh Roman, namun akhirnya dia mengambil keputusan untuk keluar secara penuh dan menjual ini. Orang yang datang ini harus punya jiwa yang sama seperti Roman. Bukan hanya soal faktor uang, tetapi bagaimana Roman selalu berada dimanapun Chelsea di event-event besar, tampil di final dia selalu ada di tribun untuk mendukung perjuangan Chelsea untuk bisa meraih sebuah kehormatan tinggi, gelar juara yang diimpikan. Itulah Roman. Nah sekarang harus, kalau WIS datang ya, harus bisa mengisi juga dengan, ketika Roman masuk di Chelsea dengan dia membeli ini sekitar 2 miliar ya US dollar, ini sangat tinggi memang. Ada 50 triliun lebih ya, kalau bisa dikatakan, untuk bisa seorang atau menginvest uang di dalam ini. Ini yang saya pikir akan menjadi pertimbangan dari siapapun yang akan masuk ketika akan membeli Chelsea masuk. Karena Roman ini punya hati yang ini tulus ya, kalau bisa dikatakan. Ini orang tidak mau meminta utang dari Chelsea berapapun triliun yang mestinya harus dibayarkan buat dia. Dia anggap enggak lah, dia bagi dia ya kan, sudahlah ya, walaupun ini kan triliun, tapi dia ingin melepas semuanya. Itu dia menganggap ya bonus lah buat Chelsea selama dia hampir 20 tahun di Chelsea. Dan hasil juga penjualan ini lebih banyak dia akan sumbangkan ke perang yang ada di Ukraina, kehancuran yang ada di sana, untuk perbaikan ke depan. Ketika semua berjalan dengan baik dan damai, yang terjadi kesepakatan tentunya. Nah, Roman yang punya hati baik ini, dari hasil penjualan Chelsea ini, dia akan memberikan untuk penataan kota lagi di Ukraina yang hancur-hancuran. Karena dia punya, saya sudah katakan di video saya sebelumnya kan, kakek neneknya itu orang Ukraina. Banyak saudara-saudara di Ukraina dan juga di Belarusia, selain di Rusia. Dan dia ingin melakukan itu, membantu Ukraina, biar kembali mereka hidup normal pasca perang, dan kembali kepada siapa yang akan menjadi milik. Kalau WIS sendiri saya pikir agak sulit, dan WIS sudah mengatakan bahwa dia kalaupun masuk ya, dengan biaya yang sangat tinggi yang harus dia invest sekitar 50-an bahkan 50 lebih triliun, dia tidak akan mungkin sendiri ya, akan membuat sebuah konsorsium ya, terdiri dari beberapa orang ya, mungkin bahkan bisa lebih dari 3 orang, katakan 5 orang, dia akan kumpulkan untuk bisa bersama-sama ya, membeli Chelsea ini dan membangun Chelsea ini kembali. Tapi sementara ini pun terjadi ya, mudah-mudahan dalam seminggu ke depan sudah terjadi pembelian ya, ada pengusaha yang masuk termasuk WIS dan kawan-kawan. Karena saya pikir kalau dengan banyak ya, ada 3-5 pengusaha besar yang membentuk konsorsium, bisa lah. Dan Chelsea tetap akan menjadi sebuah kekuatan. Bukan saja di Inggris, tetapi di Eropa, di dunia. Dan semua Chelsea harus tetap terus berjalan. Pembelian-pembelian pemain tetap harus dalam rencana ke depan. Namun di sini lagi, sekali lagi saya bisa melihat bahwa harus orang seperti Roman ya, yang tidak peduli pemain itu berapapun besarnya harus dibeli demi mencapai satu tujuan ya. Dia membeli, mendatangkan Kai Havertz dengan mahal, Hakim Ziyech diambil dari Ajax, Havertz dari Leverkusen, Timo Werner ambil dari RB Leipzig. Ini pemain-pemain dengan harga yang sangat tinggi. Bahkan terakhir Lukaku, mantan pemain Chelsea ya, yang kemudian bersinar setelah dari Everton, MU ke
ke Inter Milan, diambil lagi dengan bayaran tinggi, bahkan bisa mencapai 1,8 triliun kalau dirupiahkan. Nggak peduli. Bagi Roma yang penting dia hadir bisa membawa dampak yang besar. Walaupun sejauh ini kita tahu bersama bahwa Lukaku itu ya tidak sesuai dengan harga dia yang begitu tinggi. Ya. Tapi sudah terjadi pembelian. Entah Lukaku mau dijual atau tidak, ini harganya terlalu memang dahsyat. Tapi bagi Roman ya, jika pemain itu bagus dan membuat tim ini naik, ya apa salahnya harus bisa membeli. Itu yang terjadi dari musim ke musim. Karena kita tahu dari dulu juga ya, bahwa pemain Ukraina seperti Andriy Shevchenko yang besar di Milan, dia juga pernah memakai kostum Chelsea. Banyak ya. Dengan 11 pelatih yang bertumbangan yang saya katakan itu sudah mulai dari zaman Claudio Ranieri dari 2000 sampai di 2004 dipecat, tidak ini, masuklah Jose Mourinho memberikan 2 gelar di IPL, nggak peduli, pecat. Avram Grant masuk juga, membawa Chelsea lolos ke final ya, Piala Champions melawan MU, pulang dipecat ya. Apalagi ya Luis Felipe Scolari yang membawa Brasil juara dunia ya. Itu pun nggak hanya 1 musim, semua pelatih tidak akan lebih dari 3 musim ya. Kecuali di awal Mourinho ya, yang terus bertahan sebelum 2007 out. Dan kita lihat Ancelotti pun memberikan gelar di IPL dan 1 Piala FA pun habis sebelum 2011 digantikan ya oleh pelatih Portugal ya. Itu tetap habis ya, kalau saya bisa katakan, pelatih demi pelatih. Mau Andre Villas-Boas juga nggak mampu untuk bisa melakukan ini ya. Sampai kepada Di Matteo memberikan Liga Champion, habis hanya 8 bulan dari Maret ke November, selesai di musim dingin ya. Rafa Benitez coba masuk, nggak sampai tahun depan dah. Dari tahun 2012 akhir itu hanya sampai di bulan Juni 2013 selesai juga. Jose Mourinho datang lagi dari Madrid, memberikan 1 gelar ya, yang paling tinggi tentunya, gelar tertinggi di IPL. Dan untuk ketiga kali Mourinho membawa Chelsea juara. Itu nggak dipandang oleh Roman. Kalau lu gagal ketika di musim yang sama habis 2015 juara, masuk di 2015-2016 hanya mendapatkan 15 poin dari 16 pertandingan. Bagi Mourinho ini dianggap buruk, gagal, pecat di musim dingin juga. Kita sudah melihat bagaimana itulah gaya Mourinho. Mau Antonio Conte masuk, nggak ada juga. Conte mau kasih juga piala di IPL ya. Ketika dia masuk di 2016-17 sampai di 18 ada 1 Piala FA pun tidak mendukung bagi Conte, tetap pecat sebelum Mauricio Sarri masuk. Hanya 1 musim juga Sarri selesai. Mau juara di Liga Eropa pun nggak ada, macam-macam. Lu buruk dalam penampilan bersama dengan Chelsea, selesai juga. Masuklah Lampard, pelatih ke-11. Walaupun dia seorang legend ya, sangat dihormati juga, disayangi oleh Roman. Tapi Lampard begitu dianggap menurun, walaupun sebenarnya tidak jelek-jelek amat Lampard. Karena dia Lampard juga yang membuka jalan bagi Thomas Tuchel ya, untuk bisa membawa Chelsea juara di Liga Champions. Karena lolos dari grup, Tuchel hanya melanjutkan di fase knockout. Tapi Lampard juga dipecat ya, ketika masuk di musim dingin. Jadi ada 3 pelatih yang terlempar di musim dingin ya, termasuk Jose Mourinho yang selesai. Kenyataannya demikian. Sekarang Tuchel, dan Tuchel pun harus bersiap-siap. Tidak selamanya jalannya akan mulus. Ya. Gagal, pecat, tapi sekarang sudah tidak ada Roman. Kalau Roman sudah ada, agak tenang bagi semua pemain, bagi semua pelatih yang datang ke Stamford Bridge, termasuk Tuchel ya. Karena kalau selama Roman ada, ini berbahaya selalu. Dia selalu menuntut prestasi. Oke, sampai di sini pembicaraan saya dengan Roman Abramovich. Kita akan tunggu siapa pelatih, pemilik baru, ya. Kemudian milioner baru yang akan menukangi, ya, membesut, menopang dengan dana yang besar terhadap Chelsea pasca hengkangnya sang Taipan Abramovich. Sampai di sini, ciao.